Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Orang kaya, tentu kita mengetahui istilah tersebut, yang mana orang kaya mempunyai aset yang melimpah, yang bisa membuat dirinya merasa nyaman, dan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu di video ini kita akan mengetahui orang-orang kaya yang sudah diakui oleh dunia, dan semoga berkat kita mengetahui cerita mereka, maka kita juga bisa mengambil pelajaran dari mereka, dan kita bisa menjadi orang kaya yang mana dengan kekayaan tersebut bisa kita gunakan di jalan yang bermanfaat dan positif, serta bisa menghindari hal yang negatif. Sekarang masuk ke video. David Hamilton Koch. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa David Hamilton Koch lahir tanggal 3 Mei tahun 1940 dan meninggal tanggal 23 Agustus tahun 2019. Dia adalah seorang pengusaha, insinyur kimia, aktivis politik dan filantropis asal Amerika Serikat. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa ia adalah salah satu pemilik dan wakil presiden eksekutif Koch Industries, perusahaan swasta terbesar kedua di Amerika Serikat. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dia pernah menjadi kandidat wakil presiden dari Partai Libertarian pada pemilu 1980. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dia dikenal sebagai dermawan besar dan menyumbang ratusan juta dolar untuk riset kanker dan berbagai institusi budaya seperti Lincoln Center dan Sloan Kettering serta American Museum of Natural History. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dia lahir pada tanggal 3 Mei tahun 1940 dan bergabung dengan Koch Industries pada tahun 1970. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dia menjadi presiden Koch Engineering pada 1979. Co-owner perusahaan sejak 1983 hingga pensiun pada 2018 karena alasan kesehatan. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dia adalah kandidat wakil presiden pada tahun 1980. Dan memilih menjadi republik pada 1984 dan pensiun 2018 dan meninggal tanggal 23 Agustus tahun 2019. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dia lahir di Wichita, Kansas, Amerika Serikat, dan bekerja di Oklahoma dan New York sebagai markas Koch Industries dan domisilinya. Lalu ia meninggal di Southampton, New York. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dia termotivasi meneruskan warisan ayahnya di bidang industri dan energi dan mengembangkan Koch Industries menjadi konglomerat besar. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa aktivisme politisnya didasari keyakinan libertarian dan mendukung kebijakan pasar bebas dan pengurangan peran pemerintah. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa sumbangsihnya terhadap riset dan seni dilatar belakangi komitmen pribadi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dia memimpin ekspansi diversifikasi Koch Industries ke sektor energi, kimia, pertanian, mesin dan finansial. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dia aktif membiayai dan mendirikan berbagai yayasan dan lembaga advokasi kebijakan publik, termasuk Citizens for a Sound Economy, dengan memakai sebagian besar kekayaannya untuk mendukung kampanye politik, lembaga non-profit, universitas dan rumah sakit. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa David Koch dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Tetapi ia tidak hanya menimbun kekayaannya untuk diri sendiri.
Lalu ia menyumbangkan miliaran dolar untuk riset kanker dan pendidikan dan kesenian. Sehingga apapun kelebihan kita maka gunakan untuk memberi manfaat bagi orang banyak. Kebaikan yang kita tinggalkan akan jadi amal yang terus dikenang. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa David meneruskan dan mengembangkan bisnis keluarganya. Menjadi konglomerasi besar dengan diversifikasi usaha di berbagai bidang. Maka kita jangan hanya puas dengan apa yang diwariskan. Kita harus kembangkan dan jadikan lebih baik agar bisa diwariskan lagi ke generasi berikutnya. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa sebagai aktivis politik libertarian maka David mendukung prinsip pasar bebas dan pembatasan pemerintah. Meskipun pandangannya sering dikritik banyak pihak. Lalu dalam hidup maka kita harus punya prinsip. Tidak semua orang akan setuju dengan pilihan kita. Tetapi penting untuk konsisten jika itu diyakini benar dan memberi manfaat. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa meski sangat kaya tapi David Koch akhirnya harus pensiun dini karena alasan kesehatan dan meninggal. Karena penyakit kanker prostat yang sudah lama dideritanya. Sehingga seberapapun harta kita maka kesehatan dan waktu bersama keluarga lebih berharga. Jangan menunda menjaga kesehatan dan menikmati hidup dengan orang tercinta. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa David mendukung banyak institusi seni dan museum dan riset ilmiah. Ia percaya ilmu pengetahuan dan budaya adalah bagian penting dari kemajuan bangsa. Maka kita jangan hanya fokus pada materi. Dukungan pada ilmu dan seni dan budaya adalah investasi yang memperkaya peradaban manusia. Sumber referensi adalah pencarian di Google Chrome dan ChatGPT. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.